Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizi Rizwan Daud dengan NIM 064. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kualitas daya dengan judul Harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Mungkin dengan pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini yang berjudul Harmonika dalam sistem tenaga listrik yang diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena harmonisa dalam sistem tenaga listrik, penyebabnya, dampaknya, serta metode mitigasi yang dapat diterapkan untuk menjaga kualitas daya listrik. Untuk daftar isi, ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi ya seperti biasa. Saya akan melanjutkan. Untuk babnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk pendahuluan latar belakang, harmonisa merupakan salah satu permasalahan utama dalam kualitas daya listrik yang sering dihadapi dalam sistem tenaga modern. Seiring meningkatnya pengguna peralatan elektronik non-linear seperti inverter, rectifier, UPS, dan konverter daya lainnya, fenomena harmonisa semakin sering dijumpai di jaringan distribusi. Peralatan ini menyerap arus yang tidak berbentuk sinus murni sehingga menyebabkan distorsi pada gelombang, tegangan, dan arus. Harmonisa dalam sistem tenaga listrik adalah fenomena yang terjadi akibat distorsi gelombang sinusoidal tenaga atau arus. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh pengguna peralatan elektronik non-linear seperti inverter, rectifier, dan motor listrik. Harmonisa dapat menyebabkan berbagai masalah seperti rugi daya, panas berlebih pada peralatan, dan gangguan pada sistem tenaga listrik. Dalam sistem tenaga listrik modern, kualitas daya atau power quality menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utamanya dalam menjaga kualitas daya adalah adanya harmonisa, yaitu bentuk gangguan pada gelombang tegangan atau arus yang menyimpang dari bentuk sinusoidal ideal. Harmonisa muncul akibat adanya komponen arus atau tegangan dengan frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar atau fundamental, biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Untuk bawahnya mungkin saya akan skip. Saya akan mengambil poin pentingnya saja. Untuk rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan harmonisa dalam sistem tenaga listrik? 2. Apa penyebab utama terjadinya harmonisa? 3. Bagaimana dampak harmonisa terhadap sistem tenaga listrik? 4. Apa saja metode yang digunakan untuk mengatasi harmonisa? 5. Apa saja jenis-jenis harmonisa berdasarkan ordernya? 6. Bagaimana harmonisa memengaruhi efisiensi dan stabilitas sistem tenaga? 7. Apa dampak harmonisa terhadap peralatan listrik seperti motor, transformator, dan kapasitor? 8. Apa perbedaan dampak harmonisa pada sistem tegangan rendah, menengah, dan tinggi? 9. Bagaimana cara mengukur dan menganalisis tingkat harmonisa dalam sistem tenaga listrik? 10. Apa itu total harmonic distortion atau THD dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk sisanya mungkin bisa dilihat ya. Untuk tujuan: 1. Memahami konsep harmonisa dalam sistem tenaga listrik. 2. Mengidentifikasi penyebab utama harmonisa. 3. Menganalisis dampak harmonisa terhadap kualitas daya. 4. Mengeksplorasi metode mitigasi harmonisa. Untuk bab 2, tinjauan pustaka definisi harmonisa.
Harmonisa adalah komponen arus atau tegangan dalam sistem tenaga listrik yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental, yaitu 50 Hz atau 60 Hz tergantung wilayah. Dalam sistem ideal, bentuk gelombang tegangan dan arus seharusnya berbentuk sinusoidal murni. Namun keberadaan beban non-linear menyebabkan distorsi pada bentuk gelombang ini, menghasilkan frekuensi tambahan yang merupakan harmonisa. Gelombang tegangan atau arus yang terdistorsi dapat direpresentasikan secara matematis menggunakan deret Fourier yang menyatakan bahwa gelombang periodik dapat diuraikan menjadi komponen fundamental dan harmonisa orde tinggi. Berikut ini adalah rumusnya. Dalam konteks harmonisa, komponen orde ke-1 adalah frekuensi fundamental dan komponen orde ke n lebih dari 1 adalah harmonisa. Harmonisa dibagi menjadi beberapa kategori. Harmonisa ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Harmonisa genap 2, 4, 6 dan seterusnya jarang muncul. Dan triple harmonik kelipatan 3, 3, 9, 3, 9, terus 15, terus 21 yang sering muncul dalam sistem 3 fasa. Penyebab timbulnya harmonisa, beberapa peralatan yang dapat menimbulkan harmonisa antara lain peralatan elektronik daya, rectifier, inverter dan UPS, motor dan transformator, pengaruh magnetisasi inti besi, lampu hemat energi dan LED menggunakan driver elektronik. Untuk dampak harmonisa pada sistem tegangan listrik, panas berlebih, penurunan efisiensi energi, gangguan operasional, penurunan faktor daya, arus netral berlebih, dan distorsi tegangan. Untuk studi literatur dari Arilaga et al. Tahun 2000 mengembangkan metode analisis harmonisa berbasis jaringan distribusi kompleks. Dari Bolen sama juga tahun 2000 menjelaskan korelasi antara harmonisa dan fenomena gangguan tegangan. Untuk AKG 2005 memperkenalkan konsep filter aktif berbasis switching inverter. Dari Salmeron dan Litran 2010 mengusulkan kombinasi filter seri dan shunt untuk perbaikan kualitas daya. Dan terakhir SIG 2009 menyajikan survei riset global terkait harmonisa dan solusi mitigasi. Untuk sumber-sumber harmonisa, menurut IEEE 519 sampai 2014, sumber harmonisa dalam sistem tegangan listrik dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu sumber domestik, peralatan rumah tangga seperti televisi, charger, lampu LED maksudnya, dan sumber industri, mesin las, driver motor, rectifier industri, dan sumber komersial, komputer, AC, inverter, dan elevator. Parameter ukur harmonisa. Untuk menilai seberapa besar tingkat distorsi digunakan parameter total harmonic distortion atau THD, baik untuk arus maupun tegangan. Berikut adalah rumusnya. Untuk standar IEE 519 sampai 2014 merekomendasi batas maksimum THD untuk tegangan tidak melebihi 5% pada titik PCC, point of common coupling. Klasifikasi bebas non-linear. Bebas non-linear adalah sumber utama harmonisa karena menyebabkan hubungan arus dan tegangan tidak linear. Contoh umum rectifier, penyara, inverter, motor kecepatan variabel atau VFD, lampu LED dengan driver switching, UPS dan SMPS atau kepanjangan dari SMPS, switched mode power supply. Lalu untuk bab 3, analisis dan perhitungan harmonisa. Representasi matematis harmonisa berikut
Arus dan tegangan harmonisa dapat dinyatakan dalam bentuk deret Fourier, di mana V1 adalah komponen fundamental, sedangkan V3, V5, V7 adalah komponen harmonisa orde ketiga, kelima, dan seterusnya. Untuk parameter harmonisa, total harmonic distortion, begini rumusnya sama seperti tadi. Total harmonic distortion atau THD digunakan untuk mengukur tingkat distorsi harmonisa dalam suatu sistem. Rumusnya yang di atas ini rumusnya ya. Mungkin saya kebalik nih. Di mana Vn adalah tegangan harmonisa pada orde ke-5. Studi kasus perhitungan harmonisa. Untuk memahami bagaimana harmonisa mempengaruhi sistem tenaga listrik, berikut ini disajikan studi kasus sederhana mengenai perhitungan total harmonic distortion atau THD, arus dan tegangan pada bebas nonlinear. Studi ini dilakukan terhadap sistem 3 fasa yang menyerupai beban berupa penyara 6 pulser 6 pulse rectifier dengan beban resistif dan induktif. 1. Data sistem. Simulasi dilakukan dengan parameter sebagai berikut: tegangan input 3 fasa 380 volt 50 Hz, beban penyara 6 pulsa RL, load, impedansi saluran 0,1 ohm, arus fundamental 50 ampere, komponen arus arus komponen fundamental sudah, komponen arus harmonisa yang terdeteksi I5 12A, I7 9A, I11 5A, dan I13 3A. Catatannya adalah harmonisa 5 dan 7 adalah yang paling dominan pada penyerahan 6 pulsar. Sesuai literatur, harmonisa orde N untuk penyerahan 6 pulsar diberikan oleh N sama dengan 6K kurang lebih 1, atau dalam kurung K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor 2, perhitungan THD. Perhitungan THD atau total harmonic distortion. Berikut adalah rumusnya. Pecah ya kalau ini 100% ya. Lanjut. 3 analisis hasil. THD arus 32,18% menunjukkan distorsi yang cukup tinggi. Nilai ini jauh di atas batas. Maaf, kegeser. Nilai ini jauh di atas batas standar IEEE 519 sampai 2014 yang untuk sistem tegangan kurang dari 1 kV adalah maksimum 5% untuk titik PCC. Untuk THD tegangan sama dengan 3,28%, masih dalam batas aman. Geser lagi. Masih dalam batas aman, kurang dari 5%. Untuk distorsi arus yang tinggi ini dapat menyebabkan rugi daya meningkat, transformator overheat, gangguan pada proteksi, perlu instansi filter harmonisa. Nomor 4, rekomendasi mitigasi. Berdasarkan hasil di atas, beberapa tindakan perbaikan yang dapat diterapkan adalah instalasi filter pasif. LC filter dirancang untuk menyerap harmonisa orde 5, dan filter aktif power filter cocok jika variasi harmonisa dinamis dan fluktuatif. Desain ulang sistem penyara menggunakan penyara 12 pulsa atau teknologi inverter multi level. Untuk bab 4 metode pengendalian dan mitigasi harmonisa. Pendahuluannya,
Harmonisa yang ditimbulkan oleh beban nonlinear dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam sistem tenaga listrik seperti peningkatan kerugian daya, penurunan efisiensi, bahkan kegagalan peralatan. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi pengendalian dan mitigasi harmonisa secara efektif. 2. Filter pasif. Filter pasif merupakan metode konvensional yang paling banyak digunakan untuk mengurangi harmonisa. Filter ini terdiri dari komponen pasif seperti induktor atau lambangnya L, kapasitor lambangnya C, dan resistor lambangnya R. Jenis filter pasif. 1. Singleton filter atau notch filter. Dirancang untuk menyerap harmonisa pada order tertentu, biasanya order 5 atau 7. Berikut adalah rumusnya. F sama dengan 1/2 pi akar LC. Rangkaian LC disusun agar resonan pada frekuensi target. Nomor 2, high pass filter. Menyerap harmonisa pada rentang frekuensi yang lebih tinggi, biasanya terdiri dari R dan C atau R dan L. 3. C filter. Kombinasi dari filter notch dan high pass digunakan untuk menyaring harmonisa kompleks. Keunggulan dan kelemahan. Dari aspek biaya, kelebihannya adalah murah dan sederhana. Untuk kekurangan, tidak fleksibel terhadap variasi harmonisa. Dari aspek desain, mudah dibuat. Kekurangannya dapat menyebabkan resonansi paralel. Untuk aspek performa, efektif untuk satu order harmonisa, untuk kekurangan tidak adaptif terhadap kondisi dinamis. Dan ini untuk lanjutannya mungkin tidak perlu saya lanjutkan karena sudah kelihatan ya. Udah banyak dari studi kasus, mitigasi menggunakan lens monoton zigzag, prinsip kerja, aplikasi. Ini untuk standarnya, batas-batasnya, dan ini untuk pemilihan strategi mitigasi secara efektif. Dari kesimpulan ini, 1. Harmonisa merupakan gangguan periodik yang muncul akibat bebas nonlinear dan menyebabkan distorsi gelombang, arus maupun tegangan dari bentuk sinusoidal ideal. 2. Beban-beban seperti penyara inverter, komputer, lampu LED, dan perangkat elektronik lainnya merupakan sumber utama harmonisa. 3. Parameter utama dalam analisis harmonisa adalah total harmonic distortion atau THD, yang menggambarkan seberapa besar komponen harmonisa terhadap nilai fundamental. 4. Studi kasus perhitungan harmonisa menunjukkan bahwa sistem dengan beban penyarah 6 pulsa menghasilkan THD atau total harmonic distortion harus mencapai 32,18%, jauh di atas batas standar IEEE 519 yang menetapkan batas maksimum 5% untuk sistem tegangan rendah. Nomor 5, upaya mitigasi harmonisa dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya filter pasif, filter aktif, transformator zigzag, dan desain ulang sistem beban dan distribusi. Nomor 6, pengendalian harmonisa sangat penting dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan umur peralatan, serta untuk menghindari gangguan terhadap sistem proteksi dan komunikasi. Ini untuk sarannya. 1. Lakukan audit kualitas daya secara berkala. 2. Pisahkan beban nonlinear. 3. Gunakan peralatan listrik yang telah bersertifikasi. 4. Pasang filter harmonisa. 5. Tingkatkan pemahaman teknis dan pelatihan. 6. Pertimbangan penggunaan perangkat lunak simulasi. 7. Libatkan aspek harmonisa sejak tahap perancangan agar penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan bukan reaktif. Baik, ini untuk daftar isinya. Sekian, terima kasih dari saya.
Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.